Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Jatnika dari UPBJJ Jakarta, Prodi Manajemen. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya dapat mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu, khususnya mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang dampak COVID-19 dalam perekonomian masyarakat. Kita ketahui COVID-19 yaitu virus yang mengkontaminasi paru-paru yang mengakibatkan gagalnya pernapasan, flu biasa atau sesak napas biasa atau sesak napas yang akut. Nah, awalnya virus ini berasal dari negeri Cina atau negara Cina, tepatnya di kota Wuhan, yang diakibatkan dari makanan-makanan laut yang dikonsumsi mentah di warga tersebut, tepatnya di kota Wuhan. Nah, awalnya virus tersebut itu dianggap sepele oleh masyarakat setempat, dikarenakan hanya flu biasa atau sesak napas biasa. Tetapi dampak dari munculnya COVID-19 tersebut mengakibatkan kematian lebih dari satu orang, melainkan ratusan orang meninggal di kota tersebut. Sehingga pemerintah Wuhan atau negara Cina pun melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, dan muncullah berita COVID-19 tersebut ke negara-negara lain melalui media-media tertentu, dan WHO pun merespon hal tersebut. Virus tersebut tidak hanya muncul di kota atau negara Wuhan, negara Cina, tetapi menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia dan masuk ke Indonesia itu di akhir tahun 2019, dan mulai meningkatnya tingkat positif COVID-19 di negara Indonesia, yaitu tertinggi mulai dari di awal 2020, yaitu di Januari Februari mulai meningkat signifikan, dan pemerintah pun melakukan kebijakan-kebijakan yang untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke kota-kota lainnya, sehingga pemerintah melakukan kebijakan yaitu dengan melakukannya PSBB atau pembatasan skala besar mulai dari kota-kota besar, yaitu khususnya ibu kota Jakarta. Dan dampak dari PSBB tersebut mengakibatkan masyarakat tidak bisa beraktivitas bebas seperti biasanya, dari mulai pedagang, karyawan, serta pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Nah, untuk dampak ke perekonomian masyarakat, sehingga dari mulai pertokoan dan pedagang makanan tersebut, jadi dalam adanya PSBB itu menurun tingkat produksi dan tingkat konsumsinya menurun, karena masyarakat tidak bebas untuk keluar rumah. Dan masyarakat pun dibatasi dalam melakukan kegiatan berdagang dan sebagainya. Mungkin misalkan dari biasanya itu 24 jam bisa dagang di tempat-tempat industri kayak gitu, tapi setelah dilakukannya PSBB, banyak toko-toko yang tutup lebih awal dari jam operasional biasanya,
sehingga terus dikarenakan dagangan tidak laku, dikarenakan masyarakat tidak bebas keluar atau bebas membeli makanan dan lain sebagainya. Itu khususnya buat penjual makanan. Dan mungkin untuk perusahaan-perusahaan eh, transportasi itu mungkin juga terdampak ekonomi perekonomian perusahaan yang menurun dikarenakannya ada pembatasannya kegiatan serta pergi keluar kota. Contohnya dari kemarin itu dari mulai alat transportasi udara, darat, serta laut itu dibatasi dengan menggunakan untuk membatasi penyebaran virus COVID-19. Sehingga dampak dari virus COVID-19 ini ke dalam perekonomian masyarakat itu sangat signifikan, dari mulai perdagangan sehingga perusahaan-perusahaan transportasi maupun logistik itu sangat signifikan menurun, sehingga masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang menutup usahanya dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya menurut pengalaman saya, pemerintah pun cukup membantu dalam mengadakan kemarin tuh ada prakerja bagi masyarakat yang belum kerja juga, dan bantuan-bantuan bagi karyawan-karyawan yang kena PHK. Lumayan membantu juga, dan terima kasih. Dan itulah mungkin dampak ke perekonomian masyarakat mungkin sampai hari ini agak mulai membaik dikarenakan PSBB sudah berakhir dan kegiatan pun mulai beraktivitas seperti biasanya kembali. Mungkin ibu bapak, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar dan mulai berpikir untuk kritis juga. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.